Ya Bu ya. Kayaknya Bu Tri, Bu Erni belum masuk Bu. Saya benar nggak Pak Ahmad? Betul Pak Dit. Lima belas Dit, Bu Elsa, ya. Bu Ica, Bu Erni, Kayaknya Bu Tri Bu Siti bukan Romlah. Pak Hendro deh. Bu Tri. Bener kok Bu. Bu Eva. Siapa aja apa kelompoknya? Saya absen Bu ya. Saya, Pak Adit, Ibu Eva, Ibu Ica, Ibu Erni, Bu Siti Romlah. Oh, Bu Tri termasuk. Bu Tri enggak Bu. Enggak. Maaf saya salah ya Bu. Maaf saya Ya, Bu salah. Tri. Monggo Bu. Mohon izin keluar. Monggo pindah ke. Tinggal Bu Erni berarti Bu. Ya berarti Bu Erni yang belum masuk ya Pak? Ya, Bu Erni belum masuk. Saya izin dulu ke air Bu ya, Bapak. Bentar. Pak. Pak Mangga. Boleh Pak Adit dipandu dulu. Pandu Bu. Ayo Bu. Bapak aja dulu, tadi saya nggak terlalu mendengarkan soalnya lagi nge-kodifin dulu anak. Apa Bu? Tadi saya nggak terlalu jelas mendengarkan soalnya lagi di kelas mengkondisikan anak jadi belum paham tadi masalah tugasnya. Ibu Bapak waktunya sampai pukul 15.16 ya. Baik Bu. Karena 10 menitnya kita ingin refleksi. Selamat bekerja, terima kasih. Siap Bu. Iya Bu. Ya boleh. Siapa ya yang mau memandu untuk kelompok kita siang hari ini? Bu Ica. Ayolah. Bu Siti. Bu Siti. Siap Bu. Bu Ica. Ya Pak Adit. Iya silakan Bu Ica. Ya gimana Pak Adit? Siap. Pak Adit, mohon Ya. maaf itu minta dikirim link ininya kelompok sama Bu Erni. Oh gitu. Bu Erni ya? Iya. April ya? Iya Bu Erni kan belum masuk. Tadi itu ada tamu, jadi agak sedikit ini tadi saya double fokus. Maaf. Ibu Erni belum masuk, Pak Adit. Ibu. Udah saya kirim Pak itu. Belum Pak, belum ada. Mohon maaf, keliling dulu. Nggak apa-apa Bu. Angga dimulai, Siap. Yuk. kayaknya nunggu saya. Ini Pak Adit atau Bu Siti? Bu Ica Pak boleh? Adit Bu. Nah, Ica ya Kak? Ayo dah. ayo Pak Adit. Ayo lanjut. Ya, saya takut sinyal sih, karena dari tadi begitulah. Pak Ahmad boleh Pak. Punten Pak Ahmad. Ayo Pak Ahmad dipimpin Pak. Ayo Pak Dit, karena saya sambil workshop Pak Dit nih. Punten. Ini sambil ada workshop 4.0 makanya dari kemarin ya saya bagi tugas juga nih. Enggak Pak Dit, ayo nanti dibantulah. Siap Ya boleh. Pak Bu Erni, nggak apa-apa ayo. Sok. Bu Erni. Ayo Pak Adit, saya nanti ngasih ide. Oke siap Bapak Ibu. Kalau begitu kita pakai spin wheel ini biar lebih adil begitu. Suara terbanyak hanya di Pak Adit ya. Iya. Boleh jadi Pak Adit aja yang memimpin. Yang setuju Pak Adit kasih love. Kasih love. Oke, love.
Ya, baik. Sudah Pak Bapak Adit Ibu, ini mah yang pimpin. selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak Dik. Sebelumnya, Siang, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pak. Waalaikumsalam Mohon izin warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan hari ini, di siang hari ini, tentunya kita bertemu kembali di ruang virtual dalam keadaan yang sehat. Amin. Dan alhamdulillah besok kita pun akan ada kegiatan yang dapat bertemu secara langsung di Lokakarya 1. Namun sebelum itu kita hari ini sangat bersyukur juga bisa berkumpul walaupun secara virtual, artinya kita tetap membuat chemistry di antara kita agar semakin kuat dan kompak. Nah, untuk siang hari ini diskusi yang akan kita lakukan yaitu tentang visi ya Bapak Ibu ya. Tentang visi yang akan kita sepakati khususnya untuk kelompok kita, bagaimana sih visi yang kita harapkan agar pendidikan di Indonesia ini khususnya menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, sehingga kita di sini yang alhamdulillah diberikan kesempatan lebih awal untuk maju merumuskan visi misi untuk sekolah-sekolah kita agar kita bisa tularkan juga dan kita bisa implementasikan kepada rekan-rekan kita yang di sekolah atau unit kita masing-masing. Baik, mungkin untuk lanjutannya saya coba buka lembaran baru di Microsoft Word untuk kita diskusikan bersama ya Bapak Ibu ya. Apa Baik, saja Pak. poin-poin yang ingin kita capai. Ya, oleh Bapak Ibu, kira-kira udah muncul belum ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Di sini ya, Bapak Ibu ya. Kita ini kelompok berapa ya Bapak Ibu ya? Kelompok 2 Pak. Kelompok 2 ya. Iya. Kelompok 2 modul 1.3. Nama anggota ada Pak Ahmad Kausin, saya sendiri, Bu Eva Maulina ya Bu ya. Mulyani Pak. Bu maaf Bu. Mul. Yani gini ya Bu ya. Mulyani, ya. Mulyani, Bu Erni, Ibu, punten Bu Erni. Arpiatni Dewi. Arpiatni Dewi. Pakai F. Pakai F ya? Bu Hica. Bu Hica. Bu Hica, punten Bu Hica Rani. Rani si Hombi. Ying. Dan Bu Siti Romlah. Ya. Ya, ada 6 orang. Visi yang akan kita rumuskan. Yang pertama, ya. Nah kan Bapak Ibu ada yang mau memberikan pendapat, saran? Boleh saya Pak? Kalau saya sendiri sebetulnya berharap jadi peserta didik itu menguasai bukan hanya kompetensi dari akademik saja, tapi juga dari non akademiknya gitu. Sama Pak, setuju. Pak Jadi Adit. tulisannya bagaimana Bu? Pak Adit. Ya. Apa tiap orang mengutarakan visi yang kemarin sudah dibuat, nanti baru kita ambil
poin-poin yang pentingnya atau yang bagusnya, atau Siap. pilih salah satu Boleh. gitu. Boleh saya ini sesuai urutan namanya ya. Jadi yang kedua ini saya, harapannya sih mangga. saya apa namanya? Yang kemarin saya buat itu Berarti kita Iya, kirim dicoba. ke chat aja kali ya. ya, Oke. Oh, bisa ya. Oh ya Bu, ya. Baik, sebentar. Kalau chat di room nanti boleh dilihat chat di room. Bu. kelompok lain. Enggak, Bu. Enggak ya? Enggak. Enggak, oke. Ini saya ringkas dari yang kemarin, berkarakter yang baik dengan memiliki nilai akademik dan non-akademik yang seimbang. Ya, ringkasannya seperti ini mungkin. Silakan Bapak Ibu di kolom chat nanti saya salin. Saya ngirim di kelompok 1 di WhatsApp ya, Pak. Boleh. Bapak Ibu nanya dulu dong, itu visi untuk diri kita atau sekolah? Untuk sekolah kan? Itu ya. Iya Bu, saya juga Iya. bacanya ini, buat sekolah. Karena kemarin saya coba kirim untuk diri saya, ternyata harus direvisi. Ya dengan di pasta itu. Oke, makasih Pak Ahmad. Bu Eva, kalau ringkasannya gimana nih ya Bu Eva? Oh iya, sebentar Pak. Saya diringkas dulu ya. Mewujudkan SMK Negeri 1 Sipus yang menjunjung nilai kejujuran. Sudah Pak, saya kirim kembali Pak. Oke. Pak Adit, saya lewat grup Siap Bu. WhatsApp ya. Bu Eva nomor 3. Bu Hica. Silakan Bu Hica. Sudah Pak Adit, Di mana Bu? di chat. Oke. Dan menggunakan mau dan menggunakan Adit, mohon maaf Adit. Siapa? Untuk yang saya, untuk nama sekolah kayaknya kalau teman-teman nggak ada nyebut nama ya, nggak ada nyebut merek nih. Ini saya rubah aja lah, jadi sekolah gitu. Iya, siapa? Jadi, mohon maaf. Oh, ini nih.
Ya, kurang lebih seperti ini visi misi dari yang sudah kita dalami dari masing-masing dari kita. Yang pertama dari Pak Ahmad Kausin, mewujudkan sekolah yang menjunjung nilai kejujuran, sopan santun, nasionalis, dan inovatif. Dari saya sendiri, meningkatkan karakter siswa yang baik dengan memiliki nilai akademik dan non-akademik yang seimbang. Yang ketiga dari Ibu Eva, seorang murid tidak hanya menguasai kompetensi akademik saja, tapi juga berbagai macam kompetensi non-akademik, baik hard skill maupun soft skill yang akan banyak membantunya dalam menghadapi tantangan zamannya dengan tindak meninggalkan nilai-nilai, adab, dan budi pekerti yang baik dan positif. Yang keempat dari Bu Erni, mewujudkan peserta didik yang unggul dalam berkarakter, cerdas, dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kelima dari Bu Hica, menjadi lembaga pendidikan berkualitas dan berkarakter yang memberi dampak dalam dunia pendidikan. Enam, memiliki karakter berbudi pekerti dan sopan santun serta berwawasan ilmu pengetahuan. Enggak Bapak Ibu, kalau yang saya baca sih kurang lebih yang paling menonjol kata-kata di sini adalah karakter. Betul. Ya, Berni ya. Iya, karakter. Terus Pak. ya, meningkatkan kualitas karakter siswa. Selanjutnya Yang tidak menguasai kompetensi akademik, Pak. ya, siswa, terus akademik ya. Ya, kompetensi akademik. Akademik yang seimbang. Selanjutnya ada nilai budi pekerti ya. Iya, nilai budi pekerti. Kalau budi pekerti karakter sama nggak ya? Sama ya. Sama ya Bu ya. Iya sama. Jadi Nah, ini yang mungkin dari karakter Pak- itu lebih luas kali ya. Kalau dari Muhammad kan ini ada menjunjung nilai kejujuran, sopan santun, nasionalis, dan inovatif. Nah, ini poin ya. Nilai kejujuran, Nilai nasionalisme termasuk. ya. Dan inovatif. Menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas. Kurang lebih seperti ini rangkumannya ya. Kira-kira dari Bapak Ibu yang lain untuk rangkumannya mungkin bisa di chat kalau mau menambahkan dari kesimpulan berdasarkan visi dari masing-masing yang kita sampaikan. Gimana? Izin Pak Agus, ini undangan lomba kayaknya Pak. Ke siapa ya? Diterima aja dulu ya Pak ya. Iya. Adit banyak pulpennya Pak. Boleh menambahkan? Boleh, silakan Bu Erni. Misalkan begini, dari depannya yang dari kalimat dari saya, mewujudkan peserta didik yang unggul dalam karakter, unggul dalam ilmu pengetahuan atau iptek, mungkin begitu ya. Kalau iptek kan
lebih luas. Ada inovatif. Iya, Bu. Boleh seperti itu juga. Kan Dan juga mengikuti zaman ya kan. iya, mungkin untuk profil pelajar Pancasilanya dimunculkan boleh. Kesimpulannya berarti mewujudkan apa Bu tadi, karakter Peserta ilmu didik yang unggul dalam karakter, unggul dalam ilmu pengetahuan dan iptek atau teknologi, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, misalkan begitu. Misalkan, tapi silahkan ditambahkan. boleh seperti itu juga Bu. Jangan lupa Ibu Bapak dalam menentukan visi itu harus ada nilai-nilai profil pelajar Pancasilanya, nilai aset sekolah, kekuatan sekolah masing-masing, dan operasionalisasi terlihat mau seperti apa bentuk kegiatannya gitu, harus muncul gitu. Oke, Ibu Bapak bisa dipahami ya? Iya Bu. Terima kasih. Semangat. Kita langsung saja rumuskan mewujudkan karakter siswa berbudi luhur itu aja. ini mungkin ya, Boleh ini nggak Ul? kejujuran, nasionalis, lagi nilai-nilai kejujuran, nasionalis, berbudaya, sosial, dan inovatif. Mewujudkan siswa yang seimbang dalam akademik, non akademik, menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas dari segi apa nih ya kira-kira? Sini nih berarti ini pertama nih. Kira-kira benar nggak Bapak Ibu? Menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas dari segi apa nih? Kalau di depannya ada kata mewujudkan peserta didik, jadi kita fokus ke anak. Boleh Bu. Mewujudkan peserta didik. Iya, depannya Ya, peserta gitu ya. didik maksudnya. Mewujudkan peserta didik Dengan karakter gitu ya, yang berbudi luhur. Ada nomornya Pak Maul. Minta nomornya, ada nomornya karena mau ijazah harus ada nomornya. Nomor yang mana Pak? Itu yang di bawah SD. Ini di sini ada nomor. Serta menanamkan Itu kalau yang Anur begini yang Anur nih. Contohnya Anur ya. Ya, dapatnya dari mana itu? Iya, dari pengawas bininya, coba nanti kerjanya Pak Omar. spiritual, Iya, jangan Pak, jangan. inovatif. TK 001296 tahunnya nomor statistik sekolah apa karena tanya Pak Omar. Tuh, kalau ini kan begini. Sama begini. Berarti kalau kita mah SDP
Iya, nah ini tapi kode ini udah tahu ini mungkin kode sekolah Anur. Ini SD-nya sekolah dasar Islam Ya. Anur. Cuman. Bulan 6 2024 tahu. Ini DK 0601 nih. Nah ini kayaknya sekolah deh. Nomor surat bisa. Nah ini berarti FDP. Tambahan mungkin kalau spiritual itu lebih ke religius ya. Iya. Kalau itu sepertinya lebih bagusnya muncul di depan ya. Misalkan Depan gini, ya. mewujudkan peserta didik yang religius gitu maksudnya. Di depan dulu gitu baru yang lain. Ini ya. Wujudnya terdiri dengan nilai yang berbeda luar serta menanamkan nilai-nilai religius, kejujuran, nasionalis, berbudaya, sosial, dan inovatif. Di depan kali Pak. Depan mana? Punten. Mewujudkan peserta didik yang religius baru karakter. Oh gitu. Jadi lebih agamis dulu baru ke karakter. Kira kalau yang di sini masih tetap begitu. Wujudnya terdiri dengan 35 orang, Pak. Dengan peserta didik yang religius, Sama ayah kan ya, Pak? yang Sama ayah ya? religius, Ayah kecuali di aktenya memang ibu. Ada nggak yang serta unggul dalam karakter. Itu aja kayaknya. pokoknya patokannya harus ke akte. Ada, aktenya maksudnya. Yang tahu tuh di akte itu ada. Yang itu Reno sama Diana, yang sama Azel, 3. Azel coba liatin. serta unggul dengan karakter yang berbudi luhur, Pokoknya yang Diana ibunya. pasti ada masalah kan Diana, Azel, wujudnya terdidik yang religius serta unggul dengan karakter yang berbudi luhur. kalau belum selesai kan ada bapaknya. Kalau berbudi luhur udah mencakup di dalam karakter kan Pak? Iya. Ini Harus bagus ya? dijabarkan lagi nggak? Harus dijabarin lagi nggak untuk divisi? Begini aja ya. Ini berarti Abi namanya Wujudnya terdidik yang religius serta unggul dengan karakter Unggul yang dalam berbudi luhur. karakter. Nah, Yang pertama nih, berkualitas. Artinya berkualitas dari akademik dan non akademik gitu. Ilmu pengetahuan kali Pak, ditambah ilmu pengetahuan itu bisa nggak itu yang berkualitasnya? ya ilmu pengetahuan dan teknologi bisa diganti. Gini, Iya. Jangan lupa profil pelajar Pancasilanya dimunculin nggak Pak? iya di mana nih? Di belakang berarti. Di ini poin 1. Woi, sama kita beli itu juga. Poin 1 Bu. Kita ambil PC-nya 1 atau berapa sih? 1 kan ya? Ya terserah. Kan kita mau dijadiin satu kalimat, nanti misinya baru banyak gitu ya. Oh my god. Jadi kita satuin aja berarti Bu kalau Iya, begitu. gitu maksudnya. Nah, jadi benar-benar yang berkualitas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta gitu ya. Dan dulu mungkin Pak dan mewujudkan peserta didik Mewujudkan didik yang religius Baru. serta unggul dengan berbudi karakter. baru peserta atau gimana ya? Ya begini deh berarti ya. Misi ya, model atas ini kembali. Gini aja, Pak Adit. Ya, Tadi depannya mana ya? Ini ya. ini Bu. Ya. Menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada dannya lagi ya? Iya, serta mewujudkan gitu ya. Mewujudkan peserta didik yang religius. Ada serta lagi. Dan Ini aja ilmu pengetahuan, teknologi langsung bisa nggak? Kalau nggak yang ini dannya dihilangin gitu. Menjadi Ilmu lembaga pengetahuan yang dan berkualitas dalam ilmu pendidikan pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan, serta mewujudkan pendidik yang religius
Kita nggak ada yang ikut ini nih, Religius unggul deh. kepala sekolah tadi. Atau gini, mewujudkan menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mewujudkan peserta didik yang religius, koma, gitu ya. terus karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Udah gitu aja. Bungkus, Bu. Ya. Gus, Koma, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, begitu. Gimana? Ya, cakep. Misinya. Yang kedua prakarsa bukan, Pak? Hah? Prakarsa. Apanya, Bu? Tadi yang diminta di itu satu misi, kemudian visi, kemudian prakarsa, bukan begitu mintanya? Di tugasnya tadi, Pak. Di tugasnya. Coba dah dicek lagi dah, Bu. Itu Bu Erni, maaf. Sama visi, kemudian satu pernyataan prakarsa. Iya betul Bu, Perubahan. satu pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi Ya. yang sudah kelompok sepakati. Iya, jadi misi nanti dulu kayaknya. Prakarsa dulu ya. Iya, satu pernyataan. Satu pernyataan prakarsa perubahan. Ya. Bagaimana? Mau pakai punya saya. Kalau punya saya. Jadi Bu, saya save dulu deh. Tadi. Coba saya. Bu, ini Bapak Ibu semua, ini saya kirimin dulu filenya ya. Ya di mana ya? Tadi ngirimin ya. Kalau di chat nggak bisa ya ngirimin file ya. Saya mau ke toilet dulu, punten Bu Eni, Bapak Ibu semuanya. Bangga. Ini saya kirimin kemana ya itu filenya ya? Ke Pak Adit, Pak itu Ahmad. Ke grup kali ya. Grup WA aja Pak. Apa gimana? Siap. Mana ya? Boleh Pak, ke grup kelompok 1 Pak, nanti saya share lagi ke. Saya izin ke toilet dulu. Sepertinya grup PP Pak Hendro. Kalau kelompok 1 Bu Siti ada nggak ya? Nggak ada. Langsung ke Pak Hendro ya? PP Pak Hendro aja. Yang satu PP sama Pak Hendro semua ini mah ya Bu Erni ya? Iya betul Iya. Pak. Bu. Langsung aja ke PT Pak Hendro. Bentar. Berarti Bu Eva kita salah tadi. Ya punten ini Bu, udah saya kirimin, saya terbios. Bentar ya Bu, izin. Bapak Ibu. Kita tulis aja kali ya contoh prakarsanya di WA, chat WA.
masing-masing nanti digabungkan lagi gitu atau gimana? Boleh seperti itu. Nanti biar Iya. dipilih yang lebih memang menonjolnya di mana. Iya. Jadi via WA ya? Iya, Bu. Di yang grup Pak Hendro berarti. Iya, PP Pak Hendro. Atau langsung aja Bu di sini Bu di chat kolom ini, terus saya coba bantu Pak Adit ya. Saya screen dulu bersama-sama Iya, lah, mangga. sama-sama bahas juga sambil Pak Adit ke belakang. Saya buka dulu. Ini Bu ya, sudah telat Ibu. Ya. Oke. Satu perubahan prakarsa itu jadi kita membuat pertanyaan gitu ya Pak, atau gimana sih Pak? Saya masih belum paham. Gimana Bu Erni bisa bantu Bu? Bentar. Kayaknya jalan untuk menuju ke visi mungkin begitu kali. Oh, gitu. Jadi cara kita untuk mewujudkan visi itu apa gitu? Mungkin itu. Betul. Langkah untuk mencapai visi adalah misi. Apa? Boleh ditulis dulu yang punya saya Pak Ahmad? Contoh. Di mana Ibu? Di chat. Oh kirain belum. Kirain saya sampaikan Pak Ahmad tinggal ngetik Oh gitu. gitu, boleh sekalian deh Bu. Betul Bu. Biar nggak 2 kali kerja Bu. Oke Bu, ayo Bu. Mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan, berintegrasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kali gitu ya. Udah gitu aja. Coba yang lain kali ada yang menambahkan. Pagi ya baru lagi goreng di situ langsung. Memang namanya dari Ibu Inovasi pembelajaran mungkin Pak. Oke. Yang keduanya melaksanakan inovasi pembelajaran Baik Bu. yang dapat menjadi sarana dalam membentuk karakter murid yang berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Izin ke toilet sebentar ya Bapak Ibu. Mangga Ibu. Ibu Siti Boleh Romlah, menambahkan? Mangga Ibu. Ya, Pak. Boleh menambahkan. Silakan Bu. Mungkin menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dengan memberikan contoh budi
berbudi pekerti luhur, dan sopan santun. Cukup Ibu? Cukup, Pak. Bu Heci ada tambahan Bu? Atau cukup 3 saja? Ini kan juga diambil satu. Ica, Pak. Oh iya Bu Ica, maaf. Bu Heci. Saya nambah dikit aja sih, Pak. Boleh Bu. Mendidik peserta didik secara holistik atau utuh ya, mana yang utuh? Oke, Secara selamat Bu. oke. Itu aja, Pak. Oke. Tinggal kita tentukan atau mau digabungkan lagi? Iya, mau digabungkan lagi kalimatnya. Boleh diambil yang bagusnya. Kalau ini saya tarik ke sini, Bu. Saya tambahkan dengan sementara saya hapus dulu. Nanti di kalimat terakhir ini saya bikin koma. Naikkan ke atas. Cukup seperti inikah atau ini saya masukkan semua ke sini, Bu? Terlalu panjang tidak, Bu ya? Saya jujur belum tidak terlalu paham terkait dengan prakarsa ini, Bu ya, karena apakah memang harus sepanjang yang ada di contoh atau memang bisa singkat begitu saja? Jadi pernyataan ini yang prakarsa nanti masuk ke bagja itu salah satu pertanyaan. Jadi salah satu pertanyaan yang akan kita buat nanti untuk mencapai visi itu langkah apa aja begitu. Oh, oke. Gitu. Bukannya kita ini dulu ya, Berni, apa namanya, buat pertanyaan dulu gitu ya. Jadi kita buat pertanyaan utama deh. Dari pertanyaan utama itu nanti kita gali gitu kan, apa yang mau kita ambil dari pertanyaan itu. Setelah itu baru kita jabarkan rencana dan untuk mewujudkan visinya. Begitu bukan sih ya? Sama sih kayak seperti itu sama Pak. Jadi ini pernyataan prakarsa ini nanti sebuah pertanyaan Pak. Pertanyaan untuk mewujudkan visi gitu maksudnya. Jadi ini yang satu kalimat pernyataan prakarsa itu yang udah kita simpulkan gitu mungkin ya. Jadi di dalam kalimatnya itu ada perencanaan yang kita harapkan dan kayak gitu bukan? Saya masih ini, coba Ibu Rostini, Ibu Punten, Ibu. Atau kita panggil Ibu Pasil, Pak. Ya, Ibu. Saya coba chat, Pak. Ibu Rostini, Ibu Pasil. Untuk satu pernyataan prakarsa perubahan ini yang dimaksud itu seperti apa, Ibu Punten? Ya, coba di raise hand Pak, coba Pak. Pak Adit coba di raise hand.
Ya, ini ya Pak ya. Belum mungkin Pak tadi Pak. Kalau pemahaman saya kalau prakarsa ini juga beberapa kalimat seperti ini mungkin nantinya akan sama dengan ini Bu, dengan visi. Saya kayaknya belum paham terkait di sini nih. Kalau saya lihat di Google, ya Bu, gimana Bu? Apa Bu? Asal jangan kayak saya Bu, main Kompas Bu. Jadi malu saya. kalau di Google ini pernyataan prakarsa perubahan itu langkah awal. Ah? Iya Bu. Kenapa Bu? Halo. Iya Ibu. Iya Bu. Halo Ibu. Silakan Pak Dit. Gimana, ada kendala? Ya, Ibu Fasil, punten Bu Rostini tadi kita Jadi, mau Ibu dan Bapak kan masing-masing sudah punya visi kan? Sudah. Nanti visi diambil salah satunya atau buat visi baru hasil pemikiran bersama menjadi kalimat yang baru yang utuh atau satu orang diambil sebagai sampel disempurnakan lah, diperbaiki bersama. Itu kan jadilah itu visi yang untuk dijadikan prakarsa perubahan. Kalau sudah ketemu prakarsa perubahan, jadi visi yang udah ada itu dibuat visi diperbaiki, jadilah prakarsa perubahan gitu. Nah, setelah ketemu prakarsa perubahan, barulah Ibu dan Bapak membuat schedule berdasarkan alur baja itu. Di baja itu kan pertama apa dulu, B pertama apa, buat pertanyaan, A yang kayak gitu kan. Ambil pelajaran, gali mimpi, terus eksekusinya kan, rencana aksinya gitu. Nah itu maksudnya hasil dari diskusi kelompok gitu. Jadi visi-visi yang udah dibuat masing-masing itu diperbaiki, maka visi tadi menjadi prakarsa perubahan. Nah ketika prakarsa perubahan sudah jadi, maka Ibu membuat yang di kanvas baja itu, mengisi daftar yang ada buat pertanyaan. Di situ ada pertanyaannya harus bagaimana, buat pertanyaannya gitu. Terus ambil pelajaran, di situ kan udah ada clue-nya ya, kalau ambil pelajaran harusnya apa aja sih yang ditanyakan. Nah terus saja sampai terakhir seberapa rencana, atur eksekusi. Nah kalau udah ketemu kesepakatan masing-masing visi, maka menjadi prakarsa perubahan. Ibu Bapak udah langsung buat ke eksekusi ini aja nih, ke daftar pertanyaan itu. Di sini kan udah ada listnya ya, Ibu tinggal membuat kalimat pertanyaannya aja, sama daftar tindakan penyelidikan. Gitu. Gimana? Sudah cukup jelas? Oke. Sampai jam 3.16 ya. Ibu, punten jadi kami masih lama. Oke, semangat. Ibu, punten Bu. Oh, kenapa Pak Adit? Ya, ini kan ada PowerPoint yang kerangka tahapan baja Ibu ya. Yang masih belum masuk ya? Masih tertinggal di room 1. Saya udah telepon nggak diangkat. Saya udah dibaca. Kenapa? Ya, jadi kan ada PowerPoint yang kerangka tahapan baja. Mungkin pembuatannya di situ gitu ya Bu ya? Iya, nanti tinggal itu kanvasnya, itu template-nya yang harus diisi Pak. Iya. Bapak tinggal masukin ke situ aja nanti. Jadi kanvas itu udah di-download belum? Di-download, terus nanti tinggal Ibu isi daftar pertanyaannya aja, sama sebelahnya tuh daftar tindakan yang akan dilakukan apa. Gitu. Tinggal ikuti itu aja, alur yang ada di dia aja, yang ada di template itu. Bagaimana Pak Adit, jelas? Nah itu contohnya juga ada kan, ada contoh yang mengecilkan itu ya? Mengecilkan pinggang ya, apa tuh yang contohnya?
Ada yang dicontoh. Mengecilkan pinggang. Mengecilkan Yang pinggang. dicontoh itu sebentar. Yang dicontoh itu yang adanya di bahan. Kalau nggak salah di modul 1.3 ada bahannya, itu contohnya ada. Iya, ada Kalau Bu. di ruang kolaborasi itu ada contoh untuk kanvasnya. Jadi kamu kosong, Bapak tinggal ngisiin aja. Nanti setelah itu udah diisiin semua, ya tinggal dibuat PowerPoint. Mau dibikin ke Canva, boleh gitu kalau udah jadi mah. Oke? Jelas tidak Pak Adit? Masih bingung? Jelas Bu, cukup Jelas. Bu. Jadi Oke. yang ini ya Bu ya. Bu Mila tadi udah mengacungkan tangan, silakan Bu Mila. Bu Mila, kelompok sebelah Ibu. Iya, saya kata tutup. Ibu lupa. Oke, Bapak Ibu yang sudah mendownload, sebentar saya download dulu Bu. Silakan boleh di-share. Kerangka Berarti kita menguji visi yang kita buat itu layak atau enggak gitu ya? Tujuan dari pertanyaan-pertanyaannya gitu ya Bapak Ibu. Bisa dibilang seperti itu Bu. Kalau melihat hasil Tapi emang kalau modul ini Pak ya, Pak Usin, Bapak Ibu semua, makin ke sini kayaknya makin ke sana Pak. Puyeng saya. Makanya saya semalam sampai aduh mentok ini saya nih. Iya kemarin Bener Pak, itu yang diskusi itu aja saya puyeng Pak. Semangat Bapak Ibu, semangat. Iya, betul. Semangat buat semua. Berbagi waktu dengan ini soalnya ini dengan tugas-tugas di sekolah. Aduh. Oke, lanjut. Ya, lanjut Berni, silakan. Ya tadi satu pernyataan tinggal diperbaiki. Coba dibuka lagi Pak Ahmad. Yang PowerPoint atau yang mana, Bu? Enggak, yang tadi yang satu prakarsa. Yang prakarsa. Tadi kita udah buat. Oh iya. Yang Tinggal visi, terus ada prakarsa tadi. Yang tadi Pak Ahmad ketik. Pak Adit, maaf saya lupa. Di LMS, baca yang benar, di LMS itu ada atap namanya. Jadi untuk merancang kalimat prakarsa perubahan itu dipandu oleh atap. Bagaimana Bu? Atap itu kalimat pengantar untuk membuat prakarsa perubahan. Biar tepat itu kalimatnya. Di LMS ada di bagian komunikasi. Atap itu untuk mengidentifikasi kekuatan kita apa, kekuatan awal kita. Terus tantangan kita apa, jadi memudahkan dalam proses perubahan. Baru nanti seperti apa, pembedaan seperti apa. Di LMS ada ya, buka LMS-nya di bagian bawah Pak. Bentar. Yang poin berapa Bu? Poin kedua yang PDF. Nah, sini. Hah? Ini. Ada nggak Pak Adit? Atau ketemu nggak? Saya ketemu Bu. Ya, nah itu teman-teman untuk mentarkan dari kalimat prakarsa perubahan. Saya hampir lupa tuh. Tolong dipelajari ya di situ. Di mana Bu Ika? Ada ketemu LMS. ruang kolaborasi. Ibu buka ruang kolaborasi 1.3.G yang ada linknya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Ada tidak? Coba dipresentasikan. Ica. Itu ada, nah itu. Belum kelihatan Bu Ika. Dari itu kalimat-kalimat untuk mengantarkan Ibu Bapak dalam membuat kalimat prakarsa perubahan. Kalau ketemu kalimat baru nanti membuat kanvas. Iya. Yang ini benar Bu. Bagaimana Ibu Bapak? Nih, yang Sudah ketemu Pak Adi? Belum? Sudah Bu, cuman ini saya mau coba presentasi, tapi Ibu Bapak buat si itu sambil ngerangkum visi-visi semua itu
dipelajari atap. Tentukan mau diambil visinya, terus pakailah metode atap sebagai alat untuk memandu menjadi kalimat prakasa perubahan. Oke? Nah, setelah ketemu prakasa perubahan, barulah membuat kanvas gajah. Yang tadi ada template-nya. Itu jelaskan waktu itu. Nah, itu apa? Setelah ketemu kalimat prakasa perubahannya, baru ke kanvas budget. Semoga bisa dipahami ya, Bu Bapak. Jadi gimana? Baca yang atap dulu ya Bu ya, sebentar ya. Iya, mangga.
Gimana Bapak Ibu? Punten Pak Ahmad, tadi tampilan yang layar tadi dibuka aja, yang Bu, prakarsa. yang ini Bu. Betul. Ya. Jadi kalau saya membaca sepintas di atap tadi Bu, kita harus membuat rencana susunan pertanyaan dulu di alat yang minta di atap itu Bu, atau setelah itu baru dirumuskan kembali satu hal yang menjadi rumusan bersama. Gimana Bapak Ibu? Kalau ini kan ini. Berarti kita masuk ke Bagja dulu yang B, buat pertanyaan. Iya Bu, betul nih. Saya share juga Bu ya. Kalau saya share dulu yang bagjanya. Kok tidak kelihatan? Oke, baru dimulai di yang buat pertanyaan yang awal berarti Pak. Yang ini Bu. Iya. Di situ kan dikatakan pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan. Berarti kita harus cari kekuatan di PC tadi, apa yang mau kita munculkan. Jadi kalau lihat dari sini, boleh pertanyaannya satu dibuat. Oke Bu. Versi saya dulu, nanti tinggal diperbaiki. Yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran tadi di PC pembelajarannya apa ya Pak? Saya screenshot lagi Bu ya. Yang PC. Di pelajar Pancasila
ini Bu untuk Iya. visi tadi. Berarti kalau nggak salah begini mungkin ya, satu pernyataan prakarsa itu nanti kita tanyakan lagi di dalam bakja, begitu kan ya? Jadi untuk mencapai ini pertanyaannya apa gitu. Berarti kita harus merumuskan prakarsanya dulu berarti Pak. Iya, yang tadi Bu Pasil bilang di atap dulu Bu, dengan alat atap tadi. Sebentar saya akan itu. Nah ini Bu, kita mencari dulu kekuatannya apa dari visi tersebut sebagai A ya untuk awal aset. Setelah itu kira-kira tantangannya apa untuk bisa mewujudkan visi tersebut, lalu apa aksi kontribusi individu pendidik yang bisa dimanfaatkan. Terakhir setelah ini baru masuk ke bakja mungkin begitu Bu. Tadi visi kita udah oke ya. Nah dari visi itu kekuatannya apa kira-kira ya? Berarti kita harus tahu dulu kekuatan di visi itu apa. Kekuatannya mulai besar ya Bu ya. Yang ditonjolin itu betul. Coba bantu ini Bu. Buka dulu ini. Kita bahas sama-sama. Nah, berkualitas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekuatannya di sini religius dan berkarakter. Berarti itu kekuatannya ya? Di Bandung lah banyak. Gaji. Gua ngapain di Bandung? Nggak ada deh. Lalu belum kuliah beres. Ya, berarti lo. Ya. Seperti ini mungkin Bapak Ibu untuk kalimat berikutnya ya. Jadi alat untuk menuju visi ini kita gunakan untuk atap sebagai awal kekuatannya apa di sini. Lalu tantangannya apa untuk mewujudkan visi ini. Lalu kira-kira aksi apa nih kontribusi dari individu pendidik untuk bisa sama-sama mewujudkan visi ini. Lalu contoh pembelajaran bermakna untuk mencapai visi ini. Itu mungkin Bapak Ibu, itu sih yang saya tangkap ya Bapak Ibu, nggak tahu ada mungkin yang berbeda. Mungkin kalau yang aset atau kekuatan ini bisa akan memiliki nggak sih Kak, kalau untuk murid? Gimana Ibu? Yang awal yang aset ya kekuatan. Putus-putus Ibu. Iya sih, di tempat saya lagi nggak bagus. Bisa di chat mungkin Bu. Murid
lagi gitu Pak awalnya gitu. Murid Kalau yang ASEP. Saat itu jadi ada permulaan, ada tindakan kan nanti akhirnya. Set awal Via chat aja, via chat. ya dicat aja mungkin Bu. Putus. atau mungkin guru yang bersemangat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, ini mungkin Pak ya, SDM guru yang selalu bersemangat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan dukungan dari kepala sekolah dan warga sekolah. Kalau dari saya mungkin gitu. Jadi untuk mencapai visi yang kita simpulkan tadi kan tentunya harus ada SDM yang selalu bersemangat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan tentunya kan harus juga adanya dukungan dan dorongan dari setiap kepala sekolah dan warga sekolah, artinya ya rekan sejawat, peserta didik. Sekarang tantangannya, tantangan berarti yang hal-hal yang menghambat akan terwujudnya visi ini gitu ya. Iya, ya bisa juga kan tantangannya dari faktor internal juga mungkin. Perbedaan pendapat di antara rekan sejawat kan itu salah satu boleh Pak juga ya Pak. Perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat atau persepsi yang berbeda antara sekolah. Terus itu kan dari internal ya. Yang dari eksternal perlu nggak Pak? Boleh Pak kalau memang ada. Serta mungkin kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung di dalam sekolah. Itu mungkin Pak. Iya. Akal. Berarti kontribusi individu kita ya. Iya. Pak. Iya. Kontribusi kita untuk bagaimana gitu kita aksinya ya. Atau selalu memberikan satu contoh kepada setiap peserta didik apapun dan di manapun. Begini mungkin Pak, selalu. Boleh Pak. Contoh terbaik lah. Melakukan berarti ya, melakukan pelatihan. Terus artinya tadi kan sarana ya yang kurang mendukung. Nah, artinya kita memanfaatkan sarana prasarana yang ada itu kan dengan maksimal. Gimana kalimatnya kira-kira Bapak Ibu?
Kalau tantangannya kan kita kurang sarana prasarana nih. Nah, untuk memecahkan tantangan kita kan berarti kita harus kreatif lah intinya gitu ya. Betul. Betul. Iya. Kekurangan sarana prasarana ini bukan sebuah hambatan. Jadi halangan. Iya, Berarti, kira-kira kalimatnya nih. berarti Memperdayakan atau memanfaatkan sarana yang ada. Berarti. Atau kreatif dan berinovatif dalam memberikan praktek pembelajaran di kelas. ya, guru yang kreatif dan inovatif. Oke, guru yang kreatif dan inovatif dalam kelas. Dengan sarana yang ada. Ini untuk menutup kurangnya sarpras yang mendukung sekolah Pak tadi. Pembelajaran dulu. Bapak Ibu, menurut saya aksinya kurang ya? gitu, kurang lengkap ya Bu ya. Apa enggak Bu? Kontribusi individu pendidik selalu memberikan contoh terbaik untuk seluruh peserta didik dimanapun dan kapanpun. Kita mau kasih contoh terbaik di bidang apa nih? Ini mungkin yang di pembelajaran ini masih masuk di aksi mungkin ya Pak ya. Bisa. Jadi artinya guru yang ya kan kita aksinya ya seorang guru ya harus kreatif, inovatif dan memberikan pembelajaran bisa Pak. Gitu ya. Betul. Berarti ini mungkin saya tambahkan ke sini Pak. Pindahin. Boleh Pak. Pindahin. Nah, pembelajaran. Kalau pembelajaran itu nanti jadi pembiasaan sih ke anak-anak. Habis itu diselipkan profil Pancasila di pembelajaran. Kebiasaan adalah pembelajaran bermakna atau beradab, kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid. Artinya hasilnya deh. Hasilnya kita kan ini udah punya kekuatan, kita udah menghadapi tantangan, terus kita sudah beraksi. Hasilnya adalah murid kita ini hasilnya adalah murid gitu. Hasilnya hasilnya adalah murid kita mau kayak mana nih? Mungkin gini Bu, apa kalimatnya? Dasar perubahan itu dikembangkan dari bagian yang menceritakan pelajaran yang sudah kita terapkan tadi. Jadi pelajaran bukan hanya menjawab tantangan, namun mencakup pembelajaran yang bermakna yang diharapkan tumbuh bagi para murid hingga ya sekolah berkelanjutan ke depannya gitu mungkin ya. Mohon maaf, di tantangan kita tidak memunculkan tantangan kita terhadap siswa. Di situ tantangannya hanya perbedaan pendapat antar warga sekolah Bu. Warga. Apa harusnya di tantangan kita munculkan siswanya gitu ya. Siswanya nanti biar di pembelajaran kita munculkan hasilnya gitu. Mungkin di tantangannya biar ada kaitannya, biar ada hubungannya. Nyambung. Di tantangannya ya Bu Erni ya. Iya, ditambahkan lagi misalkan kurangnya motivasi siswa dalam pembelajaran gitu ya. Maksudnya. Ini aja begini Bu. Di PC kan kita ada teknologi ya. Kalau tantangannya tentang bahaya teknologi gimana tuh?
media sosial atau mana dia Bijak munculkan dalam tidak. sosmed gitu ya Bu ya. Bijak menggunakan sosial media. Iya, di tantangan gitu jadi dimunculkan bahayanya. Kalau teknologi bisa juga Bu menjadi kekuatan Bu, karena kan di sini Gitu. nggak sesuai dengan visi kita kan ya. Iya, Ilmu pengetahuan dan teknologi. heeh, Nah, apakah masuk ke aset atau mungkin tantangan juga? tantangan. Kita tinggal milih berarti ya, teknologi dimasukin kemana? Ke aset atau ke Atau tantangan? mau dibuat seperti ini. Bisa Kalau di di aset. sini mungkin bahasanya ya teknologi yang sudah apa ya, yang sudah support lah terhadap kegiatan belajar mengajar. Teknologi yang mendukung gitu Pak ya, Teknologi dalam menunjang kegiatan pembelajaran. ya, atau oleh yang sudah mendukung. Iya, Pak. Nah, baru nanti ini teknologi sering disalahgunakan oleh murid atau gimana Ibu? Sebagai ya Ketidakstabilannya atau gimana ya? Iya. Tidak semua kan, kadang-kadang Bapak Ibu guru juga kan tidak pemahamannya kan tidak sama gitu ya pemahamannya. Ada yang mengerti laptop kan hanya yang membuka, menutupnya aja, tapi kan dalam mengoperasikannya, nah itu yang dimaksud tuh. Betul Gimana? Pak, itu saya. Tantangan kita kan seorang guru tuh. Jadi tidak semua warga sekolah menguasai IT gitu Pak maksudnya. Nah, iya. Kalimatnya gimana ya? Betul. ini berarti minimnya saya gitu. Pengetahuan atau mungkin minimnya minimnya penggunaan lah ya Pak ya. Pak, penggunaan teknologi. Minimnya pemahaman dan penggunaan teknologi gitu Pak. Minimnya pemahaman dan pemahaman dan penggunaan teknologi pada warga sekolah. Tinggal aksinya dari tinggal ini nih. Kalau ini sudah ya, boleh Pak aksinya ditambah. Aksinya Memberikan contoh terbaik untuk seluruh peserta dimanapun dan kapanpun. Guru yang kreatif dan inovatif dalam memberikan pembelajaran di kelas dengan sarana prasarana yang ada, meningkatkan meningkatkan pemahaman yang meningkatkan mungkin itu Pak. Kalau ikut pelatihan? Ya itu meningkatkan pembelajaran atau meningkatkan pemahaman dengan mengikuti pelatihan. Meningkatkan kompetensi teknologi. Boleh itu Pak ya Bu. Ya, meningkatkan kompetensi guru ya. Kompetensi guru dengan mengikuti pelatihan dan workshop. Pelatihan dan bimtek gitu apa ya? Pelatihan teknologi. Pelatihan, seminar. Teknologi. Oke. Kalau untuk itu motivasi aksinya apa? Kan kurangnya motivasi itu ya. Aksi memberikan kita apa contoh tuh? terbaik untuk seluruh peserta dimanapun dan kapanpun, serta meningkatkan metode pembelajaran. Mungkin Pak tambahannya Pak.
Gimana, Terus Pak, ulangi, yang Pak? perbedaan pendapat kan itu ada muncul perbedaan pendapat bagaimana ininya aksi kita Yang, untuk yang pertama, meminimkan perbedaan pendapat. mungkin ini Pak Ahmad serta meningkatkan metode pembelajaran, itu yang lanjutan dari yang poin pertama tadi Pak. Yang poin pertama yang Yang selalu memberikan ini ya. contoh. Ya. Serta Kapanpun meningkatkan metode pembelajaran yang lebih menarik. Kalau perbedaan pendapat mungkin harus ada komunikasi kali ya. Ya, perbedaan pendapat bisa di ini kelompok belajar gitu. Ombel. Kolaborasi. Ombel. Nanti kan di kombel kan kita kan saling bertukar pikiran gitu ya. Ya kolaborasi ya Ombel. Iya. Membentuk kelompok belajar. Kelompok belajar dan melakukannya secara berkelanjutan gitu. Sebagai wadah. Membentuk kelompok belajar sebagai wadah berkolaborasi gitu kali ya? Iya. Sebagai wadah berkolaborasi antar warga sekolah dengan dilakukan secara berkelanjutan. Secara intens atau berkelanjutan, Pak? Secara dengan dilakukan. Ya, artinya kan bukan hanya sekali dua kali, tapi ya secara terus menerus gitu. Berkelanjutan. Baik. Masuk ke pembelajaran. Sudah hampir jam 3 nih, Bapak Ibu. Iya nih. Tadi rasa. Bentar lagi kayak besok Pak jam 8. Tahu-tahu di Tambun kayak kita. Apa nih pembelajaran? Pembelajaran bermakna untuk dari 4 item ini yang bisa mengcover satu aja mungkin yang bisa mengcover 4 aksi ini Bapak Ibu. Itu P-nya pembelajaran ya Pak ya? Iya. Iya. Ini pembelajaran. Artinya di sini kita ini gitu ya, apa namanya? Menceritakan kembali gitu Pak. Enggak, kalau yang saya tangkap sih nanti kita menghasilkan lulusan yang gimana, peserta didik yang bagaimana. Oh gitu ya. Kebiasaan kita yang menempel akhirnya jadi di diri peserta didik kita. Akan lebih baik kalau dikaitkan dengan profil Pancasila. Bagian yang ceritakan pelajaran yang awalnya bisa murid gitu ya Bu ya? Murid atau gini ya, misalkan perubahan yang kami harapkan iya, yang kami harapkan murid mampu kalau murid mampu termotivasi gitu kali ya dalam pembelajaran. Saya terus dulu aja Bu, nanti dibahas sama-sama. Termotivasi dalam pembelajaran. Terus perubahan yang kami harapkan murid mampu termotivasi dalam pembelajaran dengan metode pengajaran seadanya. Terbatas Bu saprasnya Bu Erni. Dan gurunya kreatif Pak. Iya. Tadi nih atau ini kita naikkan buat jadi pembelajaran. Bapak Ibu waktunya 17 menit lagi. Baik Bu.
Nah, iya boleh nih Pak yang Ini ini ya? Pak. Yang iya boleh Boleh, Pak. boleh Pak. Yang di Iya sini iya iya. atau Iya. nah ini Nah, itu sampai Bhinneka Tunggal Ika sampai profil pelajar kebinekaan. Pancasila, Pak. Bisa nggak? Coba ini. Oh iya global. Saya hapus. Mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan berintegrasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi pembelajaran. Menanamkan nilai-nilai Kemarin FTL-nya apa sih yang gede lupa namanya? Yang gede. begini mungkin Bapak Ibu Oh, komodo ya. Komodo mana dah? namanya di mana nih mengembangkan pengetahuan yang ini koma. Kalau gini, dalam membentuk karakter murid yang religius gitu aja. Kalau berkebinekaan global udah masuk di nilai profil pelajar Pancasila kan? Religius, boleh Bu. Iguana ya. Tapi profil Pancasila juga udah masuk religius, Bu. Kan dia ada gitu. 6 elemen ya, 6 elemen. Oh iya, berarti sampai Pancasila ya? Ini kalau ini menjadi harapan, tapi kalau mulai di sini pembelajaran yang bermakna. Gimana ya? Lebih ke hasil sih Pak kalau yang saya tangkap sih kalau pembelajaran ini. Lebih ke hasil Bu ya? Iya. Tapi kalau petunjuknya bagian yang menceritakan pelajaran yang dapat dikembangkan sebagai dasar perubahan pelajaran bukan hanya menjawab tantangan namun mencakup pembelajaran bermakna yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa. Artinya kita Satu, ya betul dari satu pembelajaran yang sangat bermakna ketika dia ada di bangku sekolah gitu Pak, yang terus ke bawah sampai dia dewasa. Ya. Gimana nih? Ini sebentar saya dulu. menanamkan ya udah mungkin kayak gitu Pak. Perubahan yang kami harapkan mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan, berintegrasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menanamkan nilai-nilai profil Pancasila. Udah berarti Iya. Kan kalau mengembangkan pembelajaran berarti kan itu untuk gurunya ya. Iya. Nah, untuk yang profil pelajar Pancasila untuk siswanya. Iya. Siswanya, oke. Tapi pembelajaran itu hasilnya Bapak Ibu. Berarti kan kita guru masuknya dalam proses tuh. Ya kan di contoh tadi itu ada memahami gitu ya Bu ya. Murid memahami apa gitu atau misalnya di sini nanti hasilnya murid memiliki kemampuan apa gitu bisa gitu. Apakah kita menghasilkan murid yang berkarakter iya, dan terbuka terhadap perkembangan teknologi kayak gitu-gitu Bu. Nggak lagi bicara guru tapi bicara hasil sih kalau dari yang saya baca ya. Ayo bagaimana kalimatnya nih Bapak Ibu? Jadi mengembangkannya nggak ada gitu Pak kalau untuk pembelajaran ini. Tidak ada. Kata mengembangkannya. Kita hapus langsung begini. Pembelajaran yang menyenangkan berintegrasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menambahkan dengan profil Pancasila. Udah Pak. Cukup dah. Ya. Oke.
Nah, selanjutnya dari sini Bu, kita masuknya pertanyaan ini ke Bagja. Bagja. Iya, Bagja ya. bentar gimana ya? Ini share dulu ya Bapak Ibu di grup. Pak, share dulu Pak. Ya, share dulu di grup Pak Hendro. Saya share di grup PP Bu ya, PP Hendro CGPA 11. Oke, selanjutnya saya share screen lagi untuk yang Bagjanya. Baik Bapak Ibu, sudah kelihatan ya untuk PowerPoint Bagjanya. Nah, Itu apa 8 menit lagi waktunya. Kita nanti gabung ke kelompoknya budaya. Momentum yang tadi ya. pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan aset potensi peluang mendapatkan tujuan memprovokasi atau inisiasi. Oke. Apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran? Berarti sekarang tindakannya ya Pak ya? Ya, tindakannya Pak. Tindakannya boleh mengikuti pelatihan dan seminar ilmu pengetahuan. Oke. Apa pelatihan atau lari aja Pak, melakukan peningkatan kapasitas melakukan peningkatan kompetensi diri. Meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti ya.
pelatihan, mungkin workshop, PHT. Oke. Ya. Satu doang kan itu berarti ya Pak? Kewajiban kalau di sini kan biasanya 1 atau 2. Berarti yang A-nya sekarang ya, Bagja A. Yang A, yang ini tindakannya Pak, udah tadi ya ini ya. Udah. Oke, tinggal yang A. Pertanyaan yang tahap ini adalah pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan, aset potensi, peluang lewat kegiatan pendidikan. Positif. Tindakan dibuat dengan nada yang bernada positif. Tindakan yang diharapkan dapat pemenang. Berkaitan dengan aset. Berkaitannya dengan aset. Aset yang tadi kita tulis ya. Iya. Yang SDM guru yang selalu bersemangat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan teknologi yang sudah mendukung dalam kegiatan KBM. Arti pertanyaannya. Pak, ini Pak, yang kalau di sini kan melibatkan, kalau terakhir ya ada bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak. Kita nggak tahu misalnya kata tanyanya siapa gitu. Bagaimana gimana tadi Bu Siti? Bu Siti, ulangi Bu. Pakai siapa? Kalau di sini, kalau yang saya ini sih kayaknya pakai siapa gitu. Siapa? Siapa saja yang tadi kan anak pembelajaran ya. Siapa saja yang dapat membantu atau mensupport, mendukung ya? Ya, siapa saja yang terlibat bisa gitu Pak. Boleh yang terlibat. Siapa yang terlibat dalam gitu ya? Ya. Dalam apa tadi ya? Meningkatkan apa tadi Pak, motivasi pembelajaran? Meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, mutu boleh. Waktu 3 menit lagi Bapak, yang dibuat prakasa perubahannya 1 aja ya. 1 tapi lengkap dengan bagjanya. Nanti langsung masuk ke kelasnya Bu Dea ya. Baik Bu. Iya Bu. Tindakannya guru, murid, dan kepala sekolah. Orang tua perlu nggak Bapak Ibu? Perlu ya Bu ya. Perlu. Oke, lanjut ke G. Masih ada waktu kan? Kita suruh kembali kan? Diharapkan Masih dapat 1 di UB masih. Dapat 1 di itu Pak, buat pertanyaan baru masuk mau kedua, ambil pelajaran tapi waktunya udah Narasi kolektif.
Kok nggak kebayang. Tadi saya masuk ke itu grupnya Budaya. Apakah kali Pak? Ini Gimana, kayak Bu? apakah gitu. Oke, apakah Udah apakah di ujung. Apa ya, gambaran gitu kali ya. Itu menyala. menyala? Waduh. Aduh. Kayaknya dilanjutkan nanti kita buat ini lagi pertemuan lagi. Oke. Pak, apa namanya? Dulu ya. Lagi aja ntar Pak, besok. Sekarang kita masuk ke grup satu lagi ya. Iya. Iya. Izin Bu, saya Izin lab. Teman-teman semua. Assalamualaikum. Nggak ada nak.